Saya hendak berbicara mengenai hati kudus Yesus dari Alkitab. Sebuah refleksi singkat. Dalam pengalaman kita, hanya hati yang mampu merasa dan memahami kedalaman emosi, pribadi, dan keberadaan kita di antara sesama dan Tuhan. Dari hati, orang bisa merasa gembira atau sedih, kuat atau rapuh, semangat atau lesu, berani atau takut, mencintai atau iri. Kitab Mazmur mengungkapkan bahwa hati menyimpan pengalaman hidup manusia yang paling dalam. Dalam bab 36 ayat 2 dikatakan demikian, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Atau di bagian lain kitab Mazmur bab 143 ayat 4 mengatakan, semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Sedangkan kitab Amsal menghubungkan orang bijak dan hati, bahwa orang yang bijak mempunyai sumber pemikiran dari hati. Kitab Amsal bab 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Di sisi lain, dalam hati manusia terdapat virus kejahatan. Yesus berkata demikian dalam Injil Markus bab 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua kejahatan timbulnya dari hati, dan itulah yang membuat orang najis. Supaya hatinya dapat memunculkan hal yang indah dan baik dari Allah, manusia butuh terang Allah. Dan ini adalah karya Tuhan sendiri, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu bab 17 ayat 17. Allah telah menerangi hati manusia untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika Samuel diutus oleh Allah untuk mencari raja baru bagi umat Israel dan mengurapinya, ia harus memilih satu orang dari 8 putra-putra Isai. Saat itu Tuhan berpesan kepada Samuel demikian, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel bab 16 ayat 7. Kriteria yang Tuhan gunakan untuk memilih manusia sebagai hambanya adalah hati. Hati menjadi inti terdalam di mana Tuhan mengenal manusia dan manusia mengenal Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia bisa mengenal hati Tuhan di mana inti terdalam dirinya ada di sana? Bagi manusia, dapat mengenal hati Allah adalah karunia, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 15, demikian. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dari sisi Allah, kehendaknya untuk membantu dan menyelamatkan manusia diungkapkan dengan kata kunci hati. Injil Markus menceritakan seorang kusta yang datang kepada Yesus berlutut dan memohon katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kemudian dikisahkan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Pada zaman Yesus, orang kusta tidak hanya menderita sakit fisik, seperti kulit atau anggota tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi juga menderita karena diasingkan dan disingkirkan, sebab dianggap najis dan berdosa. Yesus tergerak untuk berbelas kasih kepadanya. Belas kasih itu diwujudkan dalam tindakan menyembuhkan, sehingga orang yang sembuh tidak diasingkan lagi. Di kisah lain dalam Injil Markus bab 6 ayat 34 diceritakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus digambarkan sebagai gembala yang hatinya terbuka dan tergerak oleh belas kasihan untuk mengumpulkan dan memberi makan umat-Nya. Injil Yohanes menggambarkan hati Yesus yang terbuka saat ia di atas salib. Dikisahkan demikian. Ketika para prajurit yang turut menyalib Yesus melihat bahwa ia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar air dan darah. Injil Yohanes bab 19 ayat 33 sampai 34. Meski Injil menyebut lambung, namun gereja memahami bahwa itu menyimbolkan hati Yesus. Itulah tanda pemberian diri Yesus untuk manusia, bukan hanya badannya yang sengsara dan wafat, tetapi lebih dari itu adalah inti dirinya, yaitu hatinya, cintanya. Kitab Wahyu menegaskan di mana Yesus Kristus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Mata air dan hati adalah simbol untuk menyatakan hati Kristus yang mengasihi kita manusia, di mana kasih Yesus itu digambarkan seperti lambung Yesus yang tersalib yang mengucurkan air untuk kita minum karena kita kehausan.